Penanganan serbuan narkoba menjadi salah satu tantangan dan tugas berat Badan Narkotika Nasional BNN di bawah Komando Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso. Budi Waseso dikenal tegas dan garang jika bicara narkoba, bahkan dia menyatakan siap menembak mati para pengedar narkoba yang telah merusak masa depan jutaan generasi muda. Baginya, narkoba adalah ancaman luar biasa. Pria yang akrab disapa dengan Buas ini kerap jadi pusat perhatian publik sejak menjabat Kabareskrim di Mabes Polri. Sejumlah kasus korupsi besar di BUMN sempat ditanganinya, termasuk dugaan kasus kriminalisasi dua pimpinan KPK kala itu, yakni Abraham Samad dan Bambang Wijayanto. Sejak 19 Januari 2015, Budi Waseso menyandang posisi Kabareskrim menggantikan Komjen Pol Suhardi Alyus. Sebelum menduduki posisi Kabareskrim Polri, Budi Waseso menjabat sebagai Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri. Tak lama setelahnya, pada Februari 2015, Budi Waseso naik pangkat menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Di balik sosoknya yang tegas dan belak-belakan, Budi Waseso memegang teguh prinsip yang diyakininya adalah kebenaran. Buas menegaskan tidak akan pernah takut atas ancaman apalagi intervensi dalam menjalankan tugasnya. Keberaniannya tak lepas dari didikan dan pesan sang ayah yang terus diingatnya. Budi Waseso mendapatkan didikan disiplin dan keberanian dari sang ayah yang merupakan seorang tentara. Tak ada yang pernah menyangka, Jenderal berbintang 3 ini sempat menjalani profesi sebagai tukang ojek dan sopir taksi demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal itu rela dilakukan Budi Waseso semata-mata demi mencari nafkah yang halal bagi keluarga tanpa melakukan pelanggaran profesi. Prinsip hidup yang selalu dipegangnya hingga saat ini. Saat itu sekitar tahun 1992, Budi Waseso masih berpangkat kapten, tengah menjalani pendidikan, sementara gajinya sebagai polisi tidak mencukupi kebutuhan keluarganya. Budi Waseso mengaku tidak punya pilihan dan ikhlas menjalani profesinya sebagai tukang ojek di siang hari dan sopir taksi di malam hari. Kesuksesan Budi Waseso juga tak lepas dari dukungan keluarga, istri dan anak-anaknya. Budi Waseso adalah lulusan Akademi Kepolisian 1984, menikahi Retno Setiowati yang juga berasal dari keluarga polisi. Di tengah kesibukannya, Budi Waseso selalu berusaha meluangkan waktu bersama keluarga. Budi Waseso yang lahir di Pati, Jawa Tengah, 19 Februari 1961, sejak kelas 3 sekolah dasar gemar menembak dan berburu. Hingga saat ini, Budi Waseso memiliki banyak senjata untuk berburu. Bahkan Budi Waseso tercatat sebagai Ketua Bidang Berburu PB Perbakin. Budi juga menyukai dunia otomotif, khususnya kendaraan yang bisa digunakan untuk berburu, seperti jeep-jeep yang masih konvensional. Di mata teman-temannya, Budi Waseso dikenal sebagai sosok bersahaja yang suka menolong temannya tanpa pamrih. Berani memperjuangkan kebenaran apapun resikonya. Budi Waseso tidak akan mundur. Ya, saat ini kita sudah di depan. Ini adalah, kalau dilihat tulisannya properti dari Adit Sopodjarwo begitu ya. Tapi ini memang Vespanya adalah Vespa pertama, motor pertama yang dimiliki oleh Pak Buas. Betul, ini pertama kali saya miliki. Tahun berapa kalau ingat, Pak? Kalau tidak salah ini saya miliki tahun 91 ya. 91, nah, okay. Ini Vespanya tahun 73. Tapi tahun 91 saya miliki Vespa ini. Kenapa milihnya Vespa, nggak motor-motor yang zamannya biasa? itu kan yang banyak Vespa ya. Zamannya pada saat itu. Pada saat itu. Dan mungkin dari segi harga pada saat itu yang bisa dijangkau adalah Vespa. Oke. Gitu. Baik, jadi sudah berapa lama ini Vespa ketika itu menemani Pak Buas, apalagi sempat katanya dipakai buat ngojek? Ya cukup lama ya, sampai saya sampai hari ini. Tapi waktu membantu saya itu pada saat saya 91, 92 ya, dikala saya punya anak satu, saya ada di Direktorat Pendidikan Polri, itu mengajar di mana-mana, yang menemani saya ini. Termasuk di luar jam kantor, selesai mengajar, saya beralih profesi menjadi tukang ojek. Nggak malu ketika itu, Pak?
Enggak kan ada yang tahu, malu bagaimana ya, karena kita kan tidak ada yang tahu. Di Jakarta ini kan tidak ada yang tahu. Pada satu ya, jadi kita rame-rame dengan masyarakat yang pengojek, kita seperti mereka, ngobrol seperti biasa, mereka juga tidak tahu kalau saya seorang polisi. Apalagi perwira. Gitu. Bahkan sempat juga jadi supir taksi. Ya, pada itu termasuk saya menjadi supir taksi Bluebird. Ya, tapi malam hari. Ketahuan mertua katanya. Ya, tertangkap. Jadi ya berhenti. Ya, karena dilarang. Oke. Baik. Tapi ini menjadi pembelajaran begitu. Kenapa kemudian Vespa ini dipilih ditaruh di kantor BNN? Ya, satu hal yang pertama kali kan ini kan diangkat oleh MD ya. Itu menjadi film Adit Sopojarwo. Nah, di situ dengan tujuan saya mengedukasi anak-anak untuk hidup sehat, terbebas dari penyalahgunaan narkotika. Nah, ini kan di kalangan anak-anak. Ya. Sehingga pada saat dengan Kapten Ben saya memperagakan menggunakan Vespa ini. Nah, setelah itu karena menjadi ikon Vespa saya yang tadi di rumah, saya taruh di kantor. Nah, selain mengingatkan film Adit Sopojarwo, juga menjadi pembelajaran pada anggota-anggota saya bahwa inilah saksi bisu yang telah membantu saya dan akan ikut mengantarkan saya menjadi kepala BNN saat ini ya. Gitu. Oke, nah mungkin kalau tadi kita ngomongin soal narkoba dan segala macam, mungkin sekarang pemirsa juga ingin mengenal lebih dekat dari Pak Buas ini, katanya juga hobi otomotif. Suka off-road juga katanya. Sempat di antara kesibukannya kok bisa sempet gitu Pak? Ya di long waktu kalau memang ada waktu saya gunakan, dimanfaatkan untuk menghilangkan kepenatan, kesetresan ya kan, dengan melarikan kepada hobi. Hobi saya kan karena kan hobinya berburu ya. Berburu itu ada hubungannya dengan senjata, dengan mobil jeep. Artinya medan yang dilalui adalah medan off-road. Maka 3 komponen tidak akan bisa terlepas daripada saya. Gitu. Ya, kan ada hobi banyak otomotif, jeep, ya, terutama otomotif dengan senjata. Gitu. Itu menjadi satu kesatuan ya. Maka kalau dibilang berapa senjata saya sendiri udah lupa. Waduh, berapa banyak. Sudah banyak sekali. Tapi kalau jeepnya ada berapa? Koleksi di rumah? Ya, ada yang sudah jadi, ada yang belum. Oke. Karena saya kalau membangun jeep kan sesuai dengan selera saya. Jadi yang sudah pasti ada lebih dari 2 jeepnya, tapi yang masih ibaratnya opname di bengkel juga ada 2. Ada 2 juga. Gitu. Oke, baik. Nah kalau untuk dengan keluarga, di tengah kesibukan berangkat pagi pulang malam, bagaimana apa istri protes? Mungkin istri udah lebih maklum. Anak-anak protes ya, masih awalnya sih bapak mereka nih pasti protes awalnya ya. Maka saya kan tidak begitu dekat dengan anak-anak saya ya, karena memang saya terlalu terlalu konsentrasi ya kan, terhadap pekerjaan gitu ya. Terus ya karena saya merasa tanggung jawab pada profesi saya, maka saya terus bekerja sesuai dengan amanah yang diberikan kepada saya, maka saya abaikan kepentingan-kepentingan keluarga. Dan selama ini ya mau tidak mau terabaikan karena apa? Saya harus konsentrasi pada pekerjaan saya. Apalagi sekarang di narkotika yang tidak pernah kenal waktu. Iya. Begitu. Tapi bagaimana kemudian menjaga kualitas hubungan begitu? Apakah sering misalnya kalau sekarang udah ada video call misalnya atau artinya memang komunikasi saya manfaatkan ya dengan saya tetap berkomunikasi ya kan, sekarang bisa melalui first time, apa juga bisa. Jadi saya kira tidak menjadi hambatan ya. Walaupun mungkin kalau saya datang ke rumah anak saya udah tidur. Saya berangkat kantor, anak saya masih tidur. Ya kan gitu. Karena Sabtu Minggu juga bekerja. Iya. Karena narkotika tidak kenal Sabtu Minggu. Kadang-kadang justru kejadian-kejadian banyak tuh justru Sabtu Minggu. Karena biasanya malam gaulnya ya. Ya. Nah bicara nih anak-anak muda ini kan sebagai sasaran dari para pengedar narkoba ini menjaga supaya anak-anaknya Pak Buas sendiri juga tidak ikut-ikutan atau misalnya saya juga memberikan pemahaman pada anak-anak saya. Ya kadang-kadang juga sedikit memberikan satu penjelasan yang mengarah ke paranoid ya. Sedikit harus ada rasa was-was dan takut. Karena apa? Karena kalau minum juga harus minuman yang tertutup, yang dia buka sendiri. Jangan dibuka. Ya kan, terus jangan diberi oleh orang lain gitu. Akhirnya kan kadang memang cara-cara dijebaknya seperti itu, cara-caranya berikan seperti itu. Oke, baik, kita akan kembali lanjutkan perbincangannya usai pariwara berikut. Tetap bersama kami di Tokoh Kita.